Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena Yesus telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua yang diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di tengah-tengah kita sudah dirayakan apa yang menjelang hari proklamasi. Kita merayakan di kampung-kampung, di tempat kita bernaung, tempat kita belajar, tempat kita kuliah, ataupun juga dirayakan di mana-mana. Menjelang 17 Agustus ini sungguh-sungguh meriah untuk itu. Apalagi ada IKN, Ibu Kota Nusantara. Kita doakan agar IKN berjalan lancar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan seperti itu, Tuhan mewartakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Roti yang telah turun dari surga. Maka orang-orang Yahudi nyinyir. Mosok dia itu roti dari surga. Mosok dagingnya kita makan. Mosok orang tuanya kita kenal, saudara-saudara kita kenal. Dia turun dari surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini sebetulnya berita menggemparkan saat itu. Kalau ada orang yang berkata seperti, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga," mungkin kita akan terhenyak, atau malah sebaliknya, "Alah, opo ae ngomong sing bener ae." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apakah memang betul Yesus roti yang telah turun dari surga? Inilah yang akan kita renungkan, yang kita hayati setiap hari. Setiap kita menerima komuni suci, setiap langkah hidup kita sampai H-1 menjelang meninggal. Akulah roti. Roti memang makanan yang
layak, yang standar untuk saat itu. Roti ya seperti ketela singkong, apalagi yang lain-lain ya. Ada nasi, ada jagung, ada kita semua ingin melihat itu. Maka roti, tapi roti dari surga, bukan mana, roti dari surga. Inilah yang persoalannya. Maka Yesus mengatakan dari surga, itu banyak orang nyinyir. Bapak Ibu, kita percaya bahwa kelahiran Yesus itu dari malaikat Gabriel. Dikatakan di sana, Bunda Maria hamil melahirkan karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Roh Kudus itu bagaimana berkarya sehingga Bunda Maria moro-moro hamil. Roh Kudus tidak seperti laki-laki. Laki-laki masuk kamar, kicik-kicik jadi. Roh Kudus tidak seperti itu. Bunda Maria berdoa, bagaimana hal ini terjadi? Roh Kudus menaunginya. Tiba-tiba hal-hal seperti itu. Hamil tanpa hubungan apa-apa. Lalu membesar, melahirkan. Dan tidak ada apa-apa, tidak ada goresan. Apa itu? Perawan, tetap perawan. Tidak ada jahitan di sini. Roh Kudus hadir. Karya-karya Allah seperti ini harus kita maknani. Harus kita mengerti. Roh Kudus seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kalau Roh Kudus kita bayangkan seperti orang laki-laki yang bukan. Biasa. Manusia seperti lalu dia berkarya. Begitu Roh Kudus hadir dalam diri Bunda Maria, dia hamil, dia besar, melahirkan dan seterusnya. Roh Kudus yang melahirkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau Roh Kudus dan Bunda Maria dianggap berhubungan apa sekarang? Itulah Roh Kudus. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Allah selalu punya kehendak yang baik. Siapa saja yang dikehendaki akan terjadi. Kebetulan ini Bunda Maria, orang spesial, orang khusus. Oleh karena itu Bapak Ibu, lalu karya-karyanya, Yesus yang lahir, yang dibesarkan, di karya-karyanya ini. Karya-karyanya sungguh ajaib. Sungguh ajaib. Orang bisu melihat, orang bisu berbicara, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan, orang dihibur. Ajaran-ajarannya, tampar pipi kirimu, masuk pipi kanan, tusuk, tapi tenang, sabar. Bapak Ibu, itulah karya-karya Roh Kudus. Karena ini ajaran dari atas, ajaran dari surga. Aku dari atas dan kamu dari bawah. Aku dan Bapa adalah satu. Sabda-sabda Tuhan sungguh banyak yang menunjukkan kesatuan Tuhan dan Yesus, Tuhan dan Bapa. Oleh karena itu, sungguh Allah, sungguh manusia. Ini adalah karyanya. Lalu saat meninggal, dia membuka pintu kerajaan surga. Dia bangkit mulia dan membiarkan orang-orang diselamatkan. Maka inilah yang disebut ditebus dengan darah Yesus yang sangat berharga itu. Ditebus. Orang-orang yang lain dihimpun, dibawa ke surga. Maka Bapak Ibu, kita harus gondelan Yesus. Gondelan Yesus sangat erat. Tetaplah pada Yesus, Yesus, Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sungguh Allah, sungguh manusia. Karena dia manusia maka mati.
Tapi Allah, dia bangkit mulia, dia naik ke surga. Ini adalah Allah. Oleh karena itu, kita tidak perlu ragu-ragu untuk menerima Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, keraguan-raguan kita membuat kita selalu terhenyak untuk sampai kepada Yesus. Kita selalu menerima komuni suci, karena komuni suci adalah tubuh dan darah Kristus. Setiap orang yang menerima komuni akan dikuatkan. Lihat Elia tadi, putus asa menerima hidup ini. Maka dia berhenti di bawah pohon ara. Saya minta maaf Allah, sudah selesai sekarang, saya mati saja. Allah melalui malaikat bersabda, jangan mati, ayo bangkit bangun. Ini loh makanan, ini loh roti, ini loh kendi air. Maka di situ dia minum, dia makan. Lalu tidur lagi, bangun. Wah, minta untuk bangun. Lalu dia berangkat melalui perjalanan. Dia kuat, dia semangat 40 hari, 40 malam. Dia tidak makan dan minum. Lihat, macam ini karya Allah, karya yang dibuat Allah untuk Nabi Elia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita hanyut dalam kekalutan hidup ini, kerja, kita akan mengalami kecapean. Maka sambutlah komuni. Komuni menguatkan kita. Yang orang-orang yang banyak masalah satu tidak selesai, masalah yang lain, ayo terimalah komuni. Meskipun kita lemes, kita kacau pikiran, kita carut marut pikiran kita harus menerima komuni. Barangkali Allah memberikan kekuatan kepada diri kita. Kalau tidak bisa menerima itu, maka tidak mungkin kita akan kuat. Kita akan loyo, kita akan capek, kita akan dihimpas oleh masalah-masalah itu. Itulah sebabnya maka kita disarankan oleh gereja harus menerima komuni, harus setiap minggu sekurang-kurangnya. Mereka yang makin banyak masalah, setiap hari ditakdirkan untuk Allah itu. Mungkin tidak usia kita di atas 50. Usia itu merambat ke atas, lalu setelah 50 turun mati. Setelah 50 turun mati. Dan itulah dinamika. Maka saat-saat 50, aduh ini lemes. Ayo kita menerima komuni. Kalau masih usia muda, masih semangat, masih gobras, gabrus. Ya itulah anak-anak muda. Tapi kalau usia 50, setelah 50 turun, mulai menghayati hidup ini seperti itu, menghayati. Maka dalam bacaan kedua Efesus tadi, jangan mendukakan Roh Kudus. Buanglah hal-hal yang hina itu. Gantilah sesuatu yang baru. Hidup kita harus hidup ramah. Hidup kita harus penuh kemesraan kepada. Hidup adalah mengampuni. Hidup adalah mengampuni satu sama lain dalam persaudaraan. Dan inilah harus kita hayati sehari-hari, harus kita hayati. Jangan sampai makin tua, makin menjadi-jadi, makin tua, makin tidak karu-karuan hidupnya. Bagaimana itu? Harus diterima. Komuni diterima. Maka asisten imam ini perannya sangat penting. Bagi saudara-saudara yang sakit, yang tua, yang harus diberikan komuni. Jangan terlambat. Kalau seminggu sekali harus diberi 1 minggu sekali. Rutin itu. Memang seperti itulah
hidup kita, dinamika karya kita. Kalau di tengah-tengah hidup ini selalu banyak masalah, terimalah komuni. Meskipun tidak mengerti, tidak apa-apa, terus diterima. Makin hari kita akan mengerti, makin hari akan Yesus adalah roti kehidupan. Yesus adalah makanan kehidupan. Kita menjadi kuat, kita menjadi gairah, kita menjadi semangat untuk menerima karunia-karunia Allah yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kekuatan itu rohani untuk menerima karunia-karunia, sehingga kita menjadi saksi-saksi Kristus di dunia ini, di masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan saksi-saksi Kristus. Masyarakat lemes, masyarakat gonjang-ganjing, harus kita tumbuhkan semangatnya dengan hidup kita ini. Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak. Marilah kita